Tahun 1928. Aku baru saja ditarik kembali ke dunia oleh rasa sakit yang membakar tulang. Lalu ku dengar suara jelas dari balik layar. Aku, Lu Jingchen, hari ini sengaja datang untuk membalas budi. Aku meminang Nona Suyuro dari keluarga Su sebagai istriku. Adegan yang persis sama dengan kehidupan sebelumnya. Tapi yang berbeda dari kehidupan sebelumnya adalah, setelah berinkarnasi, aku tahu betapa kejinya di balik topeng kesalehan Lu Jingchen. 2 bulan lalu, Kepala Biara Kongji meramalkan, putra mahkota Komandan Garnisun Yongning, Lu Jingchen, tidak akan hidup melewati usia 20 tahun. Dan setelah aku, di reruntuhan, menyelamatkannya yang terluka parah. Kepala biara juga mengatakan bahwa dia harus menikahi penyelamatnya. Hanya dengan begitu, dia bisa benar-benar melewati bencana maut. Jadi sekarang Lu Jingchen datang ke keluarga kami untuk meminang. Tapi orang yang dia pinang bukanlah aku. Suara kakakku Suyuro terdengar. Tuan muda. Aku melihatnya melalui layar. Wajahnya penuh rasa malu. Hari itu aku hanya melakukan hal kecil. Sementara orang tuaku yang juga tahu kebenaran berdiri di samping, dengan wajah penuh sanjungan. Aduh, Aro, kamu masih rendah hati seperti biasa. Menikah dengan tuan muda juga merupakan jodoh yang ditakdirkan untuk kalian. Lihat, Kepala Biara Kongji juga mengatakan hal yang sama. Benar-benar, pria berbakat, wanita cantik, pasangan yang sempurna dari surga. Mereka jelas tahu. Aku menarik pikiranku kembali. Di mataku hanya tersisa rasa sakit dan kebencian yang membara. Di kehidupan sebelumnya juga begitu. Hanya saja, aku dengan tegas melangkah keluar. Karena itu adalah jodoh, aku juga mengagumi Lu Jingchen. Tapi setelah aku menikah dengan Lu Jingchen, tidak hanya difitnah oleh Suyuro sebagai orang yang suka menjilat, akhirnya dikurung di pavilion terpencil oleh Lu Jingchen dan dibakar hidup-hidup. Saat ini, tawa dari ruang depan silih berganti. Tapi aku tersenyum hampa. Utang kehidupan sebelumnya akan aku hitung satu persatu dengan perlahan. Suyuro suka ketenaran palsu, maka aku akan mengangkatnya ke awan. Lu Jingchen mementingkan martabat, maka aku akan merobek harga dirinya dengan tanganku sendiri. Pertunangan Lu Jingchen dan Suyuro seperti angin. Dalam waktu setengah hari sudah menyebar ke seluruh Beijing, setiap sudut jalan. Aku duduk di dipan kecil di halaman belakang. Ujung jari menyentuh serat kayu di tepi kotak obat. Mendengar keributan dari halaman depan, aku tidak mengangkat kelopak mata sedikit pun. Yang datang adalah Nyonya Tua Lu. Nenek ini, yang berasal dari keluarga jenderal, memiliki aura yang sangat tajam. Membawa rombongan pelayan, hampir menginjak ambang pintu ruang tamu keluarga Su. Dia bahkan tidak menatap Suyuro dengan serius. Langsung melontarkan pertanyaan dengan keras. Suyuro lemah sejak kecil. Peramal pernah mengatakan bahwa nasibnya bertabrakan dengan Jingchen. Itu adalah hubungan yang buruk. Apa keluarga Su ingin membunuh satu-satunya putra keluarga Lu? Orang tua ketakutan sampai pucat pasi, membungkuk-bungkuk sambil membela diri. Mereka memuji Suyuro setinggi langit, gadis baik yang tak ada duanya di bumi. Mereka bilang, lemah itu berkah, soal takdir adalah omong kosong. Memuk, aku di balik kisi jendela, melihat jelas tingkah memalukan mereka. Benar saja, tak lama kemudian, kehabisan akal. Ayah memutar matanya, tiba-tiba mengalihkan pembicaraan padaku. Suaranya menjilat, membuat mual. Nyonya, Anda belum tahu. Sebenarnya, kami masih punya anak kedua, Su Qingyan. Dia adalah anak yatim yang kami adopsi dulu. Sejak kecil bodoh dan kikuk. Tidak tahu sedikit pun tentang ilmu kedokteran. Dengan Jingchen juga tidak ada hubungan sama sekali. Ibu segera mengiyakan, takut tidak cukup jelas. Ya, Qingyan memang orang luar. Mana bisa sehangat Yuro. Yang ingin kami wujudkan hanyalah pernikahan Yuro dan Tuan Muda. Kata itu, bagai pisau tumpul, menyayat hati perlahan. Di kehidupan dulu, aku pasti akan lari keluar. Berteriak histeris menanyai mereka. Kenapa harus memfitnahku begini? Tapi, sekarang aku hanya menunduk. Sudut bibirku melengkung tipis dan dingin. Anak adopsi tidak tahu ilmu kedokteran. Baik, bagus. Mereka sendiri memutuskan hubunganku dengan keluarga Su. Dan semua hubungan dengan Lu Jingchen. Ini tepat sesuai keinginanku. Nyonya Tua Lu mendengarnya. Mendengus dingin. Jelas percaya omong kosong itu. Lalu memarahi beberapa patah kata. Dia pergi dengan orang-orangnya. Suara menjilat di ruang depan mulai mereda. Ayah dan ibu mulai berbisik bagaimana menyenangkan keluarga Lu lagi. Bagaimana membuat pernikahan Suyuro meriah. Aku berbalik dan masuk ke kamar. Mengunci kotak obat. Mereka pikir, dengan begitu bisa mendekat ke keluarga Lu. Bisa naik pangkat dengan mudah. Tapi tidak tahu. Ini hanyalah langkah pertama mereka jatuh ke neraka. Setelah Nyonya Tua Lu pergi, suasana berat di ruang depan keluarga Su berlangsung lama. Ayah dan ibu sibuk menenangkan Suyuro. Juga mengirim orang ke kediaman Lu dengan hadiah mahal untuk minta maaf. Semua orang di halaman sibuk sekali. Tidak ada yang peduli. Padaku, anak adopsi ini. Aku tetap di halaman belakang, mengelap set jarum emas warisan keluarga. Ujung jari menyentuh benda dingin itu. Baru hati tenang sepenuhnya. Belum genap 2 hari, Lu Jingchen malah datang sendiri. Dia nggak bawa banyak pengawal.
Seragam militernya rapi, di matanya ada kesombongan khas panglima perang. Begitu duduk, langsung ke pokok masalah. Ku dengar Nona Su juga ada di kediaman ini. Aku ingat, orang yang menyelamatkanku hari itu punya bekas luka di tangannya. Suruh dia keluar. Saat aku dibawa pelayan ke ruang depan, kulihat Suyuro memegang lengan baju Lu Jingchen. Matanya sedikit merah. Sebelum aku sempat bicara, dia sudah mengangkat tangannya, memperlihatkan goresan tipis di pergelangan tangannya. Suaranya lemah, seperti basah. Jingchen, saat itu menyelamatkanmu terlalu terburu-buru. Terkena pecahan batu, jadi tergores. Jadi ada bekas luka. Maaf, aku selama ini menyembunyikannya darimu. Bekas luka itu sangat tipis, hampir tidak terlihat. Kelihatan sengaja dibuat. Aku menunduk. Ujung jari tanpa sadar menyentuh telapak tanganku. Bekas luka yang asli ada di pangkal ibu jari tangan kiriku. Malam perang di kehidupan sebelumnya, aku menggali reruntuhan untuk menyelamatkannya. Terkena pecahan batu tajam, menggores luka dalam hingga terlihat tulang. Nanti aku rebus obat dan ganti balutannya. Lukanya berulang kali terbuka, meninggalkan bekas luka yang mengerikan. Bekas luka ini tidak dimiliki Suyuro. Ayah dan ibu di samping ikut mendukung. Mereka bilang Suyuro menderita banyak demi menyelamatkan Lu Jingchen. Juga mengisyaratkan statusku rendah. Tidak tahu ilmu kedokteran, apalagi bisa menyelamatkan orang. Pandangan Lu Jingchen tertuju padaku, penuh telaah dan selidik. Aku angkat kepala, menatap matanya. Wajahku tanpa ekspresi. Seharusnya sama seperti kehidupan sebelumnya. Dengan penampilan Suyuro yang lemah gemulai, dia seharusnya juga pernah curiga. Tapi pada akhirnya antara aku dan Suyuro, dia lebih memilih percaya bahwa dia seharusnya menikah dengan Suyuro yang lebih cantik. Dalam lamunan, aku tiba-tiba punya ilusi. Mungkin Lu Jingchen juga terlahir kembali. Ingin melihatku kehilangan kendali, menangis dan berteriak membongkar kebohongan Suyuro, seperti kehidupan sebelumnya. Sayangnya, aku tidak akan. Aku hanya diam berdiri, melihat pertunjukan buruk Suyuro, melihat wajah menjilat ayah dan ibu, melihat Lu Jingchen yang tertipu. Di dalam hati terlintas senyum dingin yang sangat tipis. Bagus. Semakin mereka sombong, semakin keras mereka jatuh nanti. Lu Jingchen melihatku diam saja, mengerutkan kening, tidak tahu apa yang dipikirkannya. Dia tiba-tiba berkata, "Aku ingin melihat langsung tanganmu." Aku sedikit terkejut. Sebentar lagi, dia benar-benar ingin menggantikanku menikahi keluarga kaya. Suyuro yang pertama bereaksi. Tuan muda Lu Jingchen malah menatapnya dengan tatapan yang sangat dingin. Aku sangat terkejut. Tapi Suyuro hanya bisa diam dulu. Citra yang susah payah dia jaga, selalu tenang dan pendiam. Tidak pernah berebut, tidak banyak bicara. Melihat dirinya terpojok, aku hanya bisa perlahan mengulurkan tangan kiri. Tapi di bagian pangkal ibu jari tangannya, ada bekas luka yang mengerikan. Kebetulan, di tanganku juga ada bekas luka. Suaraku sangat datar, tidak terdengar emosi. Namun, ini adalah bekas luka yang kudapat belasan tahun lalu saat menyelamatkan kakakku. Sejak saat itu aku takut melihat darah. Bahkan tidak berani menyentuh tanaman obat. Sama sekali tidak mengerti ilmu pengobatan. Pupil mata Lu Jingchen tiba-tiba menyempit. Kesombongan di wajahnya perlahan hancur. Dia menatap tajam pada bekas luka itu, lalu melihat ke pergelangan tangan Suyuro. Luka gores yang hampir tidak terlihat. Wajahnya pucat dan merah bergantian. Nyonya Tualu yang datang bersamanya mendengus dingin. Rasa jijik di matanya hampir meluap. Dia memang sudah tidak percaya pada Suyuro. Sekarang setelah dibandingkan, semakin yakin bahwa Suyuro penuh kebohongan. Atap yang miring, tiangnya pun ikut miring. Nyonya Tualu melontarkan kalimat itu, lalu pergi-pergi dengan rombongannya. Ruang depan seketika hening membisu. Ayah dan ibu pucat pasi. Suyuro gemetar seluruh tubuh karena marah. Tidak berani meluapkan kemarahannya. Aku perlahan menarik tangan. Ujung jariku dingin. Untungnya, Lu Jingchen masih teguh pendirian. Dia ingin bersama Suyuro yang lebih cantik. Kamu bisa lahir di keluarga yang sama dengan adik Yuro, dan bahkan bisa menyelamatkan adik Yuro saat kecil. Itu benar-benar keberuntunganmu. Keberuntungan yang hebat. Suyuro mendengar kata-kata itu, semakin bertindak keterlaluan, mulai bersikap cengeng. Ayah dan ibu, melihatnya seperti itu, juga semakin merasa kasihan. Mereka membujuk dan menenangkannya dengan berbagai cara. Aku juga tidak bisa menahan tawa dalam hati. Setelah hari ini, mungkin keluarga Su ini tidak akan ada tempat lagi bagiku. Su Qingyan. Ayah, ibu, putri kalian sudah bertunangan di konvensi sejak lama. Hari ini, aku pamit pergi. Ayah, melihat tingkah mereka yang dibuat-buat, akhirnya aku tidak ingin lagi tinggal di keluarga Su ini. Tanpa menunggu reaksi mereka, aku membungkuk dan bersujud 3 kali. Gerakannya tegas dan cepat. Budi baik dalam membesarkan, hari ini aku ucapkan terima kasih sekaligus. Setelah berkata begitu, aku berbalik dan pergi. Tunggu! Suara Lu Jingchen tiba-tiba terdengar. Dia terkejut dengan reaksiku. Belum selesai bicara dengan Suyuro, sudah buru-buru datang menghalangiku. Matanya penuh sindiran dan kebingungan yang tak kupahami. Su Qingyan, jangan kau pikir dirimu, sok suci bermain pura-pura menjauh padaku. Supaya terlihat istimewa kuangkat tanganku
dan menampar wajahnya. Kakak ipar, tolong jaga diri, terdengar suara tamparan yang keras. Suara itu membuat ruangan hening seketika. Lu Jingchen terpana. Karena tamparan itu, dia menatapku dengan bingung. Aku tidak menatapnya lagi, memanfaatkan saat dia terpana mendorong pintu besar berlari cepat ke lorong-lorong Beiping kebisingan di belakangku perlahan menjauh. Aku berjalan melawan angin. Telapak tanganku masih terasa sakit karena tamparan keluarga Su, Lu Jingchen, Su Yuro. Hari masih panjang dan aku, Su Qingyan sendiri, meski jalan di depan penuh badai, lebih baik daripada terperangkap di rawa ini dan diperlakukan seenaknya. Pertunangan Lu Jingchen dan Su Yuro akhirnya tetap dilanjutkan, meskipun penuh badai. Berita itu kembali menyebar ke seluruh penjuru Beiping. Aku menggenggam bekal yang tersisa, berkelana dari satu tempat ke tempat lain. Bersembunyi di sebuah klinik pribadi di pinggiran daerah konsesi. Tempat ini kutemukan secara tidak sengaja di kehidupan sebelumnya tersembunyi dan tenang. Cocok untuk menghindari pencarian keluarga Suhari. Pertama, setelah menetap, aku menyewa beberapa kuli menyuruh mereka menyebarkan berita ke kedai teh dan restoran di Beiping. Berita itu aku susun dengan hati-hati pada hari perang itu Su. Yuro sendirian memasuki reruntuhan. Dengan operasi barat dan obat-obatan khusus, berhasil menarik Lu Jingchen kembali dari ambang kematian. Aku sengaja menambahkan beberapa detail, menggambarkan Su Yuro sebagai dukun sakti yang mampu menggabungkan pengobatan barat dan timur di masa perang. Tak beberapa hari, cerita itu tersebar luas. Aku mendengar laporan dari kuli. Su Yuro awalnya masih sedikit rendah hati. Kemudian setiap hari diundang oleh para pejabat untuk menghadiri jamuan hadiah-hadiah mahal yang diterimanya menumpuk seperti gunung. Dia semakin sombong dan lupa diri. Bahkan, kata-kata Lu Jingchen yang mengingatkannya untuk bersikap rendah hati. Dianggapnya angin lalu. Kuli itu bilang Lu Jingchen sebenarnya juga menyadari ada yang tidak beres. Diam-diam dia mengirim orang untuk menyelidiki kemampuan medis Su Yuro, asal-usulnya. Namun, ia tetap karena rasa bersalah dan kasih sayang konyol itu memilih untuk menutup mata. Aku duduk di dekat jendela klinik. Ujung jariku menyusuri ukiran di kotak obat mataku. Dingin membeku. Nama Su Yuro sebagai tabib terkenal cepat tersebar di kalangan elit Beijing. Aku di klinik kecil di daerah konsesi. Dengar laporan anak buah tiap hari. Su Yuro sekarang sudah sombong. Tiap hari pesta bersama para hartawan. Dia meraba nadi istri saudagar kaya. Beri resep obat barat untuk keluarga panglima. Emas perhiasan yang diterima menumpuk setengah kamar. Resep-resep itu hanya istilah asing hafalannya. Malah bikin orang berebut memujanya. Tak ada waktu untuk tontonannya. Tiap hari praktik tolong orang dengan ilmu dokter warisan keluarga. Bantu banyak rakyat miskin sembuh. Mereka berterima kasih. Semua mau bantu. Aku awasi setiap gerak-gerik Su Yuro. Dari mana ia cari info penyakit? Di mana ia sembunyikan naskah hafalannya? Bukti-bukti ini kukumpulkan satu persatu ke kotak. Hari itu anak buahku datang buru-buru lapor. Bilang Su Yuro baru dapat 2 barang berharga dari pesta. Kalung berlian dari bangsawan barat. Tak ternilai harganya. Tangan yang menusuk jarum berhenti. Lalu kembali tenang. Ujung jari putar jarum perak. Mataku terlihat sedikit dingin. Semakin dia terlena dengan nama dan harta palsu, semakin sulit kembali. Malam itu gelap pekat. Gang luar konsesi sunyi. Cuma suara serangga. Aku kunci pintu klinik, baru melangkah beberapa langkah. Langsung dengar suara langkah kaki tergesa-gesa, bercampur dengan suara bentakan. Tak lama kemudian, bayangan hitam terhuyung masuk ke dalam gang. Jatuh keras ke tanah. Tentara Beiyang mengejar. Mengomel sejenak mencari. Tidak ketemu orang. Lalu pergi. Sambil ngumpat, aku dekat dengan lentera. Lihat orang di tanah kena tembak di perut. Darah basahi seragam. Orang itu sudah pingsan tak sadar. Di kain seragam yang robek, samar terlihat lambang tentara revolusioner. Ujung jari bergetar sedikit, gambar selamatkan Lu Jingchen di kehidupan. Lalu melesat ke pikiran. Juga sama kacau balau seperti ini. Juga sama penuh darah. Tapi kali itu, aku selamatkan orang yang tak tahu terima kasih. Keraguan hanya sesaat. Naluri dokter menekan semua kekhawatiran. Aku berjongkok, ku periksa napasnya. Masih ada sedikit napas. Tak peduli lelah. Ku gertakkan gigi, ku seret dan ku papahnya. Memanfaatkan kegelapan malam. Tergopoh-gopoh ku bawa dia ke klinik. Ruang belakang yang tersembunyi dan sunyi. Tempat khusus ku simpan rempah obat. Ku tidurkan dia di atas dipan kayu sederhana. Melihat wajah pucatnya dan luka yang terus mengeluarkan darah, mataku tenang tanpa riak. Ku selamatkan dia karena nurani. Siapa dia? Mengapa dikejar? Bukan urusanku. Ku tempatkan dia di ruang belakang. Berbalik, ku ambil kotak obat. Luka tembak perutnya tembus tulang. Darah hilang, wajah pucat. Ku petik jarum perak. Ku ikuti teknik keluarga, ku tusuk dia, titik vitalnya hentikan darah. Ku bersihkan luka dengan arak, lalu oleskan obat luka tumbuk. Setelah itu, aku jaga di sampingnya. Setiap 4 jam ku beri dia ramuan. 3 hari 3 malam, laki-laki itu tetap tak sadar. Saat mengganti perbannya, tak sengaja ku sentuh benda keras di balik bajunya. Ku keluarkan. Ternyata jam saku perak.
Jam saku itu terukir motif tanaman merambat rumit. Rantainya panjang tipis. Tampak bukan barang biasa. Aku tak pikir banyak, ku kembalikan jam saku ke tempatnya. Malam ketiga, dia akhirnya sadar. Saat dia buka mata, matanya berisi kewaspadaan. Tangannya cepat raih pinggang. Ternyata kosong. Baru dia hela napas lega. Terima kasih, Nona. Suaranya serak, namun terpancar ketenangan mantap. Aku angguk datar. Ku sedorkan semangkuk bubur hangat. Setelah minum, dia ambil jam saku dari saku baju dan taruh di meja. Jam ini tanda terima kasih. Nona, jika sulit, Anda cari saya via jam ini. Aku tidak menolak. Ku tarik tangan dan menerimanya. Dia tidak berkata apa-apa lagi. Saat berdiri, langkahnya masih goyah. Sebelum pergi, dia membawa setengah kotak obat luka dari klinik. Malam pekat, bayangannya segera menghilang di ujung gang. Aku menggenggam jam saku itu. Ujung jari menyentuh kulit logam yang dingin. Di telingaku, seolah masih terdengar bunyi tik-tak yang teratur dan mantap. Menyelamatkannya adalah kewajiban seorang dokter. Adapun siapa dirinya, hendak kemana, itu bukan urusanku. Di ambang jendela klinik, bertumpuk koran Beijing beberapa hari ini. Ujung jariku memilin sudut koran. Mataku menyapu setiap berita di bagian militer dan politik. Namun tidak melihat nama yang familiar itu. Di kehidupan sebelumnya, jenderal ini karena menghasut anak buah Lu Jingchen, diperintahkan untuk ditumpas oleh Lu Jingchen dan tewas karena luka parah. Tapi kini di kota Beijing, semuanya tenang, seolah orang ini tidak pernah ada. Ujung jariku mengencang sedikit. Aku menyadari, kelahiran kembali mungkin telah mengubah jalur yang semula. Perubahan ini membuat hatiku terasa berat. Penipuan Suyuro bisa terungkap. Sebenarnya terkait dengan mantan bawahan jenderal ini, yang memberikan bukti tersebut. Kini jejaknya putus. Bukankah Suyuro akan terus menyandang nama palsu tabib hebat? Dan bersenang-senang, aku berdiri dan berjalan ke kotak obat. Ujung jariku menyapu jam saku yang diukir dengan pola khusus. Rasa dingin logam merambat naik melalui ujung jari. Tidak rela. Kenapa Suyuro mengaku jasaku, menginjak tulangku untuk menikmati kemewahan? Kenapa Lu Jingchen, si serigala tak tahu balas budi itu, bisa dengan tenang memihak penipu? Aku berbalik dan mengunci pintu klinik. Merapikan kotak obat, uang kertas, dan jam saku satu persatu. Angin di luar jendela membawa debu bertiup ke arah Beijing. Karena alur cerita telah berubah, maka aku akan membetulkannya dengan tanganku sendiri. Aku harus kembali ke Beijing. Mereka yang berutang padaku pasti harus membayarnya sedikit demi sedikit beserta bunganya. Malam Beiping diterangi terang benderang oleh lampu-lampu istana Shi. Aku berganti pakaian seragam pelayan berwarna biru. Membawa nampan, aku menyelinap di antara para tamu yang anggun dan wangi. Lu Jingchen untuk memberi dukungan pada Suyuro dan juga untuk menyelamatkan muka istana Markis. Pesta para elit ini diadakan dengan sangat mewah. Para panglima perang, konglomerat, dan dokter terkenal berkumpul bersama. Semua orang memuji-muji dokter ajaib Suyuro. Aku menunduk, menyodorkan sampahnya dari nampan kepada para tamu. Namun, dari sudut mataku, aku mengintai ke sekeliling. Suyuro mengenakan gaun gaya barat, dikelilingi banyak orang. Wajahnya penuh dengan kesombongan. Aku menggenggam nampan erat, ujung jariku memutih, menunggu saat yang tepat, merobek topeng palsunya, hingga hancur. Tiba-tiba, sebuah tangan besar mencengkeram pergelangan tanganku dengan keras. Kekuatannya begitu besar, hampir meremukkan tulangku. Aku mendongak, menatap mata Lu Jingchen yang dingin dan dalam. Dia menatapku. Matanya penuh dengan keterkejutan dan rasa ingin tahu. Kemudian disusul dengan kemarahan yang tak disembunyikan. Su Qingyan, beraninya kau. Dia sama sekali tidak memberiku kesempatan untuk menjelaskan. Menarik pergelangan tanganku, tanpa peduli tatapan heran para tamu di sekeliling, memaksaku menyeretku ke sudut sepi di luar ruang pesta. Aku terhuyung mengikutinya, wajahku tanpa ekspresi. Namun di dalam hati, gelombang dingin menerjang. Pada akhirnya, aku tetap dikenali. Tidak apa. Jadi aku tidak perlu repot mencari kesempatan. Aku mendongak, menatap profil wajahnya yang tegang. Mataku dingin dan acuh. Angin di sudut sepi itu membawa dingin. Lu Jingchen akhirnya melepaskan tangannya yang mencengkeram pergelanganku. Kekuatannya begitu besar, hingga meninggalkan bekas merah di pergelanganku. Dia menatapku, ekspresinya rumit. Kemarahan tadi sudah hilang. Sebaliknya, ada sedikit kehangatan penuh perhitungan. Qingyan, aku tahu kau telah diperlakukan tidak adil. Suaranya rendah, dengan nada menenangkan yang sengaja. Yuro, dia polos. Penyakit-penyakit rumit itu tidak bisa dia tangani. Aku menunduk, tidak berkata sepatah pun. Melihat aku tidak membantah, nada bicaranya menjadi lebih mendesak. Kau tinggal di sini dan urus semua urusan pengobatannya. Aku jamin kau akan hidup mewah dan mulia. Nanti, aku akan menikahimu sebagai selir. Kemuliaan tanpa batas. Bukankah itu lebih baik daripada hidup gelandangan di luar? Kata-kata itu seperti duri beracun, menusuk dalam-dalam ke hatiku. Di kehidupan sebelumnya, aku tertipu oleh omongannya yang manis ini berakhir, dikurung di pavilion terpencil, terbakar hangus oleh api. Rasa sakit terbakar itu sepertinya kembali lagi, aku tidak bisa menahan gemetar.
Kuku menancap dalam ketelapak tanganku. Kebencian meluap, hampir melampaui akal sehat. Tapi aku tahu, belum waktunya. Aku perlahan mengangkat pandangan, mataku menahan keraguan yang pas. Seolah mempertimbangkan untung rugi dari kata-katanya. Lu Jingchen melihatnya, mengira aku tertarik, wajahnya menunjukkan ekspresi yakin. Dia tidak tahu, aku hanya melihatnya. Melihat wajah munafiknya ini, melihat berapa banyak kartu konyol yang bisa dia keluarkan untuk membangun jalan kehancuran dia dan Suyuro. Aku sedang berpura-pura meladeni Lu Jingchen, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki tergesa-gesa. Suyuro bergegas datang dengan heels. Wajahnya dipenuhi senyum munafik, langsung merangkul lenganku. Nada suaranya manja menjijikkan. Qingyan, aku tahu kamu ada di sini. Selama ini aku selalu merindukanmu. Tinggallah di sisiku. Bantu aku mengurus beberapa hal sepele saja. Ujung jarinya dingin. Dengan sedikit tekanan yang sulit terdeteksi, jelas-jelas takut aku menggagalkan rencananya. Aku menundukkan bulu mata, menunjukkan sedikit ekspresi tersentuh. Seolah benar-benar tersentuh oleh persaudaraannya. Sebelum Lu Jingchen berbicara, aku tiba-tiba mengerutkan kening. Dengan lembut menekan pergelangan tangan kiri. Suaraku membawa sedikit rasa sakit yang tertahan. Kakak baik hati. Tapi tanganku ini, cedera lama saat menyelamatkanmu dulu. Sekali terkena pekerjaan berat, sakitnya luar biasa. Apalagi menyentuh ramuan berdarah itu. Mendengar itu, wajah Lu Jingchen langsung muram. Dia menatap Suyuro, matanya penuh ketidaksenangan. Yuro, kamu tahu tangannya cedera, masih menyuruhnya mengurus hal sepele, sengaja menyusahkannya. Suyuro pucat, terburu-buru melambaikan tangan membela diri, tapi terlalu gugup hingga tidak bisa bicara dengan lancar. Aku berdiri di samping, melihatnya kebingungan, mataku melintas senyum dingin. Aku melihat tatapan mengelak Lu Jingchen, dan langsung mengerti, pesta malam ini sebenarnya adalah jebakan. Nenek Lu dan para pejabat itu sudah lama meragukan kemampuan medis Suyuro, sengaja menjebaknya untuk menguji. Aku menunduk, menyentuh bekas merah di pergelangan. Nadaku datar. Usulan tuan muda. Maaf, aku tak bisa terima. Wajah Lu Jingchen muram. Dia akan bicara untuk menekan. Aku mendongak menatapnya. Dengan tenang aku menambahkan, Tuan muda, karena Anda yakin Nona Su bisa menyembuhkan, kenapa suruh aku yang takut darah dan tak paham obat untuk membantu? Apa Tuan muda juga ragu dengan kemampuan Nona Su? Kata-kata itu bagai belati tajam langsung menusuk titik lemah Lu Jingchen. Wajahnya langsung merah, bibirnya bergerak, tapi tak ada satu kata pun terucap. Keraguan di hatinya kubuka di depan umum, membuatnya kehilangan muka. Udara sekitar membeku. Diam di tempat, tangannya mengepal, matanya penuh malu dan marah. Aku di samping, ekspresiku datar. Dulu dia percaya dusta, mendorongku ke neraka. Kini aku hanya tanya balik, membuatnya semalu ini. Ini baru awal, masih banyak drama selanjutnya. Suyuro melihatku tidak bisa diatur. Senyum palsu di wajahnya langsung pecah. Dia meraih pergelangan tanganku, menyeretku ke lorong yang lebih sepi. Nadanya beracun. Su Qingyan, jangan gak tahu diri. Dia mendekat, suaranya rendah, tapi penuh kebencian. Bahkan jika kamu penyelamat Lu Jingchen, lalu kenapa? Sebagai anak angkat yatim piatu, bisa menjadi selir sudah sangat beruntung. Pergelanganku sakit di cengkeramnya. Aku hanya menatapnya dingin, mataku datar. Kalau kau pintar, urus saja kekacauan itu untukku, katanya geram. Kalau tidak kooperatif, aku akan buat seluruh Beiping tahu identitasmu. Membuatmu tak punya tempat. Ancamannya murahan dan konyol. Saat itu juga, langkah kaki Lu Jingchen terdengar. Dia berjalan mendekat dengan alis berkerut, lalu mendorong Suyuro pergi. Cukup, kamu pulang dulu. Suyuro menatapku kesal, lalu menatap Lu Jingchen. Melihat wajahnya muram, akhirnya dia tak berani membuat ulah. Menghentakkan kaki, pergi dengan marah. Di koridor hanya tinggal aku dan Lu Jingchen. Dia menatapku, nadanya sedikit melunak. Jelas dia masih ingin membujuk. Aku menunduk, ujung jariku mengusap telapak tangan. Hatiku dingin. Tipu muslihat orang-orang ini sungguh membosankan. Setelah Suyuro pergi, koridor hanya tinggal aku dan Lu Jingchen. Dia diam beberapa saat, bahkan merendahkan diri. Nadanya penuh permohonan. Qingyan, maafkan aku. Penyelamatku dulu memang kamu. Aku menunduk, jariku mengusap kapalan, tanpa menjawab. Tapi aku sudah bertunangan dengan Yuro. Air yang tumpah tak bisa dikembalikan. Dia menarik napas dalam, mencoba meyakinkanku. Demi persaudaraan kalian, bantu dia lewati ini. Setelah badai reda, bilang ke ibu, aku akan nikahi kamu sebagai istri sederajat. Aku akan baik padamu. Istri sederajat? Aku akhirnya mendongak menatapnya. Mataku penuh cemoohan. Pria ini baru saja membujukku dengan posisi selir, sekarang melihatku tidak bisa dibujuk, lalu mengangkat status istri sederajat. Yang dia pedulikan sejak awal, bukanlah budi, melainkan harga dirinya. Aku perlahan bicara, suaraku tidak keras, tapi setiap kata jelas. Tuan muda, jika begitu mencintai Nona Su, bahkan tolerir kehamilannya di luar nikah, kenapa repot cari bantuan padaku? Anak yatim piatu angkat. Begitu kata-kata itu keluar, wajah Lu Jingchen langsung pucat pasi. Dia mendadak kaku di tempat, matanya penuh keterkejutan dan kepanikan seperti dipermalukan di depan umum.
Aku melihatnya seperti itu. Hatiku tidak bergelombang sedikit pun. Dia pikir, semua hal kotor itu bisa disembunyikan rapi. Itu hanya menipu diri sendiri. Lu Jingchen ingin mengatakan sesuatu lagi. Suara langkah kaki tergesa-gesa terdengar mendekat pelayan nyonya. Lu tua berlari dengan tergesa-gesa. Raut wajahnya panik. Tuan muda, ada masalah di aula depan. Nyonya tua meminta Anda segera ke sana. Lu Jingchen mengerutkan kening dan melototiku dengan tajam, dengan nada tidak rela. Pertimbangkan baik-baik, tawaranku jangan tidak tahu diri. Setelah berkata begitu, dia bergegas pergi mengikuti pelayan itu. Aku berdiri di tempat ujung jariku. Dingin, sekilas sinar dingin melintas di mataku. Akhirnya pertunjukan dimulai. Aku berjalan perlahan kembali ke ruang pesta. Kulihat sekelompok orang berkumpul di tengah suara diskusi, silih berganti. Seorang nyonya panglima, berpakaian mewah, memegang perutnya, wajahnya pucat, pasti meringkuk kesakitan di kursi, dan terus muntah. Semua orang menatap Su Yuro nada penuh harapan. Dokter Su, cepat selamatkan nyonya. Su Yuro dikelilingi di tengah wajahnya pucat. Kedua tangannya gemetar. Dia mana tahu soal ilmu kedokteran. Dia hanya asal perintah dan menakuti orang. Cepat beri nyonya air hangat, lalu ambil obat penghilang rasa sakit barat. Obat penghilang rasa sakit itu sangat kuat. Mana bisa sembarangan diminum untuk keadaan darurat. Kacau! Terdengar teriakan tegas. Putri komandan melangkah cepat ke depan dan langsung menghentikan pelayan menggunakan obat keras. Tanpa tahu penyebab penyakit ini menyembuhkan atau membunuh. Wajah Su Yuro langsung memerah padam. Dia tergagap, tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Aku berdiri di sudut, menatap dingin pemandangan ini. Bibirku melengkung tipis. Belum reda teriakan Putri Panglima, suara wanita jernih kembali terdengar di kerumunan. Yang bicara adalah Putri Menteri Pendidikan, juga seorang dokter barat terkenal di Beiping. Dia menyingkirkan kerumunan dan melangkah maju. Tatapannya tajam menyapu Su Yuro. Nada bicaranya penuh penghinaan yang tak disembunyikan. Nona Su bahkan tidak tahu penanganan darurat dasar. Yang disebut ilmu kedokteran barat hanyalah hafalan beberapa skrip untuk menipu para pejabat yang tak paham kedokteran. Kata-kata itu tepat sasaran. Wajah Su Yuro langsung merah padam. Dia naik pitam karena dipermalukan. Sambil menunjuk Putri Menteri, dia berteriak, "Kamu bohong! Kalau kamu mampu, ayo bertanding siapa yang bisa menyembuhkan nyonya ini. Siapa yang menjadi dokter sejati." Semua orang gempar. Mereka bersorak dan bersorak-sorai. Saat itu, seorang kakek berambut putih melangkah maju. Dia profesor pengobatan Tiongkok pensiunan dari RS Siehe Beiping, juga paman dari Putri Menteri Pendidikan. Dia mengelus jenggotnya. Dengan tenang dia berkata, "Aku akan bertanding denganmu." Su Yuro melihat ketenangan sang kakek, langsung panik. Mana mungkin dia mengerti ilmu kedokteran. Bahkan penyakit pun tidak bisa dikenali, apalagi menyembuhkan. Dalam kepanikan, matanya tiba-tiba tertuju padaku. Di sudut, seperti meraih jerami penyelamat. Dia menunjukku, suaranya melengking, namun ada ketenangan yang dipaksakan. Aku tak perlu turun tangan sendiri. Ini muridku, Su Qingyan. Ilmu kedokterannya lebih rendah dariku. Tapi sudah cukup. Biarkan dia yang bertanding mewakiliku. Semua mata serentak tertuju padaku. Aku berdiri di bayang-bayang. Ujung jemariku dingin. Sorot mataku menyiratkan senyum dingin. Su Yuro menyeretku ke bawah teras. Kebengisan di matanya tak bisa disembunyikan lagi. Suaranya sangat pelan, Su Qingyan. Kamu harus memenangkan pertandingan ini. Jika menang, aku jamin kamu kaya raya seumur hidup. Jika kalah, aku akan mengajakmu mati bersama. Dia yakin aku tidak berani melawan. Dia yakin aku masih peduli dengan ikatan saudara yang konyol itu. Aku menatapnya. Mataku kosong tanpa ekspresi. Aku bahkan malas memberinya emosi lebih. Melihatku diam, dia mengira aku takut. Dia mengangkat dagunya dengan bangga. Dia menyeretku kembali ke tengah jamuan. Dokter tua menatapku dengan tajam, langsung ke pokok masalah. Saya baru saja memeriksa nadi nyonya ini. Sekarang, katakan penyebab penyakitnya, metode pengobatan, dan resepnya. Seketika suasana hening, semua mata tertuju padaku. Aku berjalan pelan ke samping. Nyonya Panglima ujung jemariku bertumpu di pergelangan tangannya. Tak butuh waktu lama aku menarik tanganku. Penyebabnya adalah dingin yang menyumbat di bagian tengah, akibat stagnasi, kilimpa dan lambung. Suaraku jelas, kata demi kata. Metode pengobatannya adalah menghangatkan bagian tengah dan mengusir dingin. Pertama-tama, melancarkan qi dan menghilangkan nyeri. Resepnya menggunakan Liang Fuwan dan Muk Xiang Shun Kisan dengan modifikasi dosis tinggi Gao Liang Jiang dan Xiang Fu, ditambah Chen Pi dan Sharen. Istilah-istilah pengobatan Tiongkok ini sulit dipahami. Para bangsawan yang hadir saling pandang. Bahkan, Putri Menteri Pendidikan itu juga tampak bingung. Su Yuro mendengarkan dengan pusing, namun tetap mempertahankan martabatnya. Senyum palsu tersungging di bibirnya. Aku menunduk. Ujung jemariku dingin. Lebih baik mereka tidak mengerti. Inilah efek yang kuinginkan. Baru saja aku selesai bicara, Su Yuro segera mendesak ke sampingku, menggandeng lenganku, wajahnya penuh kepuasan. Tuan-tuan, semua ilmu pengobatan Qingyan diajarkan olehku.
Aku hanya ingin memberinya pengalaman. Maka ku suruh dia bertanding. Begitu dia mengatakan itu, orang belum sempat menimpali tabib tua itu mengelus jenggot dan berkata, "Berat Nona, ucapanmu ini keliru. Apa yang dikatakan Nona Su? Kedua tadi setiap kalimat adalah inti pengobatan Tiongkok. Meski istilahnya rumit, tapi tepat tanpa salah. Kemampuan medisnya jauh di atasku. Bukan sembarang orang yang bisa mengajarinya." Senyum Suyuro membeku. Wajahnya langsung pucat pasi. Aku perlahan menarik tanganku. Pandanganku menyapu semua orang. Suaraku tenang. Setiap kata jelas. Aku tidak pernah berguru pada Suyuro. Juga tidak tahu pengobatan barat. Aku bahkan bukan anak kandung keluarga Su. Hanya seorang yatim piatu yang mereka angkat. Setelah itu, aku mengeluarkan setumpuk kertas kulambungkan dan kuhamburkan. Itu surat-surat Suyuro menanyakan pasien draft skrip yang dihafalnya. Dan buku catatan suap yang diterimanya. Berhamburan jatuh ke lantai. Menyayat hati. Penyelamat Lu Jingchen saat perang adalah aku. Suyuro hanya mengklaim jasa palsu. Nama tabib dewa yang diklaimnya hanyalah tipuan yang dirancang rapi. Aku menatap dingin Suyuro. Tak ada riak di mataku. Sekarang semua sudah melihatnya kan? Keheningan total di seluruh tempat. Kemudian, pecah keributan. Wajah Suyuro seketika pucat seperti kertas. Dia menjerit histeris, mengangkat tangan. Hendak memukulku Lu Jingchen. Dengan sigap, meraih pergelangan tangannya. Dia marah dan cemas, bisik dengan marah. "Cukup, cepat pura pingsan, ku bawa kamu pergi." Suyuro tertegun sejenak. Segera ingin jatuh. "Tunggu!" Putri Komandan maju, cepat, menghalangi jalannya. Apakah pingsan atau tidak bukan ditentukan sendiri. Belum selesai bicara kepala RS, Xiehe yang sudah dia atur, bergegas datang, memegang pergelangan Suyuro, lalu berkata dengan suara berat, "Nona ini, denyut nadinya licin cepat tanda, hamil 2 bulan. Begitu kata itu. Suasana gempar. Pandangan semua orang pada Suyuro langsung dipenuhi dengan rasa jijik. Ternyata dia buru-buru menikah dengan keluarga Lu karena sudah hamil di luar nikah. Wajah Lu Jingchen menjadi pucat pasi malu tak keruan di tengah kekacauan. "Gam, ini!" Dua pria misterius berbaju hitam melangkah cepat mendekat. Gerakan mereka lincah dengan hormat mereka, mengangguk kepadaku. "Nona Su, tuan kami mengundang Anda." Aku tidak melawan, aku membiarkan mereka membawaku pergi dari tempat yang ramai ini. Kereta kuda melaju kencang. Akhirnya, berhenti di depan sebuah rumah tersembunyi. Aku melangkah masuk ke aula utama. Mendongak kulihat pria yang pernah kuselamatkan itu, yang terluka parah, sedang duduk di kursi utama, tersenyum menatapku. Aku menatap pria yang tersenyum di kursi utama itu. Pupil mataku sedikit mengecil, penuh keterkejutan. Dia telah kehilangan penampilan lusuhnya hari itu. Mengenakan seragam militer yang rapi, sorot matanya mengandung ketenangan dan ketajaman. Sebelum aku sempat bicara terdengar langkah kaki dari luar pintu. Direktur rumah sakit Xiehe masuk dengan tergesa-gesa memberi hormat dengan hormat kepada pria itu. "Jenderal Xiao, urusan yang Tuan perintahkan sudah selesai." Jenderal Xiao, hatiku bergetar langsung sadar bahwa orang yang tanpa sengaja ku selamatkan ternyata adalah jenderal utama yang terkenal di Beiping. Ternyata adalah jenderal utama tentara revolusioner yang terkenal di Beiping, Xiao Chengyu. Xiao Chengyu berdiri dan mendekat. Suara lembut. "Nona Su, terima kasih sudah menyelamatkanku hari itu." Dia menjelaskan dengan tenang. "Aku dikejar kaum militer Beiyang karena mengorganisir kegiatan. Luka tembak di perut tadinya sudah membaik. Tapi, karena terus melarikan diri, lukanya terbuka lagi. Makanya aku pingsan di gang." Aku tertegun, lalu aku jadi geli dan heran. Pantas saja, gerakannya lincah dan berwibawa. Ternyata, dia adalah orang besar. Seperti ini. Xiao Chengyu melihat ekspresi terkejutku. Sorot matanya semakin dalam dengan senyuman jamuan di kediaman komandan garnisun. Penyakit mendadak istri panglima perang itu sengaja kuatur. Dia terus terang kau menyelamatkanku. Aku pasti akan memberikan keadilan padamu. Membantumu membongkar tipu daya Suyuro. Aku menunduk, melihat jam saku di telapak tanganku. Cangkang logamnya memantulkan cahaya redup yang tenang. Ternyata, dalam permainan balas dendam ini, masih ada dalang di balik layar. Aku menatap Xiao Chengyu. Tiba-tiba, teringat, alat pengobatan dan obat yang dibawanya pergi, semua itu pusaka keluarga. Sangat penting bagiku. "Jenderal Xiao," kataku dengan nada tenang. "Jarum perak dan obat luka yang kau bawa sebelumnya. Bisakah kau mengembalikannya padaku?" Xiao Chengyu tertawa mendengar itu. Ia segera memerintahkan dokter di belakangnya untuk mengambil barang itu. "Kembalikan pada pemiliknya." Dokter segera datang membawa kotak kayu. Jarum perak dan ramuan di dalamnya tidak tersentuh sama sekali. Aku menerima kotak kayu itu. Ujung jariku menyusuri jarum perak yang familiar. Aku mendongak dan berkata, "Jenderal, meskipun luka Anda sudah sembuh, tetap perlu diperiksa ulang untuk mencegah sisa racun yang belum hilang." Aku mengeluarkan jarum perak. Dengan gerakan cekatan, aku menusukkan jarum untuk mengobati Xiao Chengyu. Dokter-dokter di samping mengamati dengan saksama. Mereka mengajukan beberapa pertanyaan sulit tentang pengobatan Tiongkok. Satu persatu ku jawab dengan sabar. Dari farmakologi hingga titik akupunktur.
Setiap jawabanku tepat dan jelas. Para dokter mendengarkan sambil mengangguk-angguk, pandangan ke arahku penuh kekaguman. Xiao Chengyu, setelah aku selesai memeriksa denyut nadinya, baru perlahan membuka mulut. Presiden Bei yang mendengar tentang keahlianmu, khususnya meminta pendeta Kongji meramal jodohmu, ingin menjodohkanmu dengan pejabat berkuasa di ibu kota. Ia berhenti sejenak. Ia menambahkan, aku sudah turun tangan untuk menghentikan masalah ini. Aku mengizinkanmu hak praktik dokter secara bebas. Sekarang situasi perang di perbatasan genting. Aku ingin mengundangmu bergabung dengan rumah sakit medan perang. Bagaimana pendapatmu? Xiao Chengyu menatap jarum perak di tanganku. Ia perlahan berkata, setelah aku ditikam hari itu, sebenarnya aku sudah menstabilkan lukaku. Namun, tentara Bei yang terus mengejarku tanpa ampun. Pertarungan terus-menerus membuat lukaku terbuka berulang kali. Jika tidak bertemu denganmu, aku mungkin sudah tewas di gang itu. Dengan gerakan cekatan, aku menyelesaikan tusukan jarum terakhir untuknya. Aku menyimpan jarum perak. Aku mengangguk pelan. Jenderal, sisa racun sudah bersih. Cukup istirahat saja. Aku mengubah topik pembicaraan. Aku ingin pergi sementara waktu untuk mengurus urusan pribadi. Selesai bicara, prajurit penjaga bergegas melapor. Kabar dari Beiping. Orang tua Su bergantung pada Lu Jingchen. Lama. Diam-diam gelapkan perlengkapan militer. Setelah terbongkar, Lu Jingchen korbankan mereka dihukum buang ke perbatasan, buka lahan. Aku, dokter militer Xiao Chengyu, datang ke penjara. Melihat orang tua Su yang kacau, kutaruh 300 liang perak di meja suaraku. Tenang tanpa riak. Ini penutup hutang budi pengasuhan kalian. Aku ungkap satu persatu kebohongan mereka. Aku sebenarnya putri kandung keluarga Su kalian demi menjilat penguasa. Malah bilang aku anak pungut. Aku lihat wajah mereka pucat pasi berbalik dan pergi, mengantar barisan tahanan yang menjauh. Saat kembali ke rumah, Xiao Chengyu berdiri di halaman. Dia menatapku dengan nada sungguh-sungguh. Perbatasan genting. Aku minta lagi kau jadi dokter perang revolusioner. Ikut aku ke perbatasan. Rawat yang terluka. Saat kabar nasib Suyuro tiba, aku rapikan. Jamu baru dipetik. Jariku memetik sebatang artemisia, bahkan tak angkat kelopak mata. Setelah reputasinya hancur, kabar hamil di luar nikah menyebar di Beiping. Lu Jingchen takut kena masalah, tanpa ragu putus hubungan dengannya. Keluarga Su disita. Tak ada yang mau tampung wanita tercela ini. Dia cuma bisa bergantung pada panglima kecil yang dulu dijilatnya di pesta. Rumah panglima kecil kena konflik senjata. Peluru nyasar, bakar rumah Reyot. Dia terperangkap api, teriak minta tolong. Orang sekitar ada yang selamatkan diri, ada yang cuma nonton dingin. Akhirnya dia ditelan api berkobar. Saat mendengar kabar ini, hatiku tak bergelora. Ini jalan pilihannya sendiri. Keserakahan dan kemunafikan mendorongnya ke jalan buntu. Ulang penderitaanku di kehidupan lalu bisa dianggap balasan kejahatannya. Tak berapa hari, Lu Jingchen malah datang bersemangat. Dia berseragam militer lengkap, wajahnya penuh keyakinan. Qingyan, aku pimpin pasukan tumpas pemberontak. Tunggu aku raih prestasi militer, biar Jenderal Xiao jadi mak comblang menikahimu. Aku sedang menata ramuan obat dengan kepala tertunduk. Bahkan tidak meliriknya sedikit pun, membiarkannya terus berceloteh di sampingku. Kata-katanya bagiku hanyalah angin. Lalu yang tak berarti, setelah Lu Jingchen pergi dengan kecewa, Xiao Chengyu melangkah masuk sambil bercanda setengah. Serius, dia menggoda soal usahanya yang terus-menerus. Apa hatimu benar-benar tidak terusik? Aku meletakkan keranjang obat di tanganku, menatapnya dengan nada datar, tapi tegas. Semua yang lalu telah menjadi debu. Sekarang, aku hanya ingin fokus menjadi dokter menyelamatkan jiwa. Perang di perbatasan semakin memanas. Di luar tenda rumah sakit lapangan, suara tembakan tak henti siang malam. Aku sibuk membersihkan dan menjahit luka para korban. Ku dengar, Lu Jingchen mengajukan diri membawa pasukan untuk menumpas pemberontak. Mungkin dia masih bermimpi bisa memulihkan harga dirinya lewat prestasi militer. Lalu menyuruh Xiao Chengyu memaksaku menikah dengannya. Tapi dia tak menyangka, pasukannya baru saja tiba di perbatasan. Langsung bertemu pasukan utama revolusioner Xiao Chengyu. Setelah pertempuran sengit mereka hancur total. Lu Jingchen tertembak di perut. Saat pengawalnya menggotongnya ke rumah sakit. Lapangan napasnya sudah hampir putus. Saat itu, tenda penuh dengan tentara yang terluka parah. Aku sedang menjaga beberapa korban yang sekarat sama sekali. Tak bisa melepaskan diri. Saat akhirnya aku punya waktu luang, tanda vitalnya sudah lemah tak terukur. Di saat-saat terakhirnya, Lu Jingchen memegang ujung bajuku matanya yang keruh penuh penyesalan. Gumamnya mengulang ramalan Bikku Kongji bahwa dia tak akan hidup lewat 25 tahun bertobat atas hutangnya padaku di kehidupan ini. Dan sebelumnya, aku menatapnya dengan nada tenang tanpa emosi. Dokter menyelamatkan penyakit, bukan menyelamatkan orang jahat. Tangannya lemas terjatuh. Benar-benar tak bernapas lagi. Aku berbalik ke meja operasi, terus berebut nyawa dengan maut. Sinar senja menembus celah tenda masuk, jatuh di jas putih yang berlumuran darah, hangat dan nyaman. Kebencian dan belenggu masa lalu akhirnya menjadi debu di tengah tembakan dan kotak obat ini.
Di dunia yang kacau ini, aku akan menjaga hati nurani dengan sepenuh hati, menjalani hidupku yang membara.